Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul lan yajtama'atil ins wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Faqala iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Faqala wa laqad yassarna al-Qur'an lidh-dhikri fahal min muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-mahiru bil-Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Amma ba'd. Ayyuhal huffaz, antum kullukum huffaz? Antum kullukum huffaz? Naam, antum kullukum huffaz. Antum semuanya menghafal Qur'an. Kullukum huffaz. Kaifa halukum? Kaifa hifdhukum? Kaifa hifdhukum? Mutqin aw lam yutqin? Kaifa? Nah, alhamdulillah pada hari ini, pada sore hari ini yang berbahagia kita bisa berkumpul di Masjid Ma'had Al-Qudwah, dan ini yang kedua kalinya saya kesini. Kalau tidak salah saya tahun 2014 atau 2013 saya kesini, masih belum ada masjid ini. Alhamdulillah. Ala kulli hal, alhamdulillah rabbil alamin. Perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini masih memberikan kepada kita kesehatan. Sehat. Di luar sana sudah banyak orang yang kena Covid, ya, corona. Ada yang kena Covid? Tidak ada kan? Makassar sudah ada belum yang kena Covid? Belum ada. Ya. Mungkin sudah ada. Ya. Maka perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hingga hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kita bisa menikmati ibadah, bisa menikmati Al-Qur'an yang kita baca, Al-Quran yang antum hafal, ya, antum bisa menikmati. Ya, di Palestina sana banyak penghafal seperti antum, ya. Ya, mereka lebih semangat mungkin dibandingkan antum, lebih semangat dibandingkan kita menjaga Al-Quran. Tapi mereka menghafal, di samping mereka bom, ya, menghafal di masjid 1 kilo jaraknya dengan masjid yang dia hafal, yang dia menghafal di situ, bom meledak, masya Allah. Ya, di tengah-tengah musibah mereka masih sempat menghafal. Ya, di Palestina kita di sini masih enak, bisa menghafal, enak, makan enak, ya kan? Makannya enak apa enggak? Antum, ya, makan enak, ya kan? Menghafal dengan nikmat. Sudah ada mushaf, mushafnya Rasul Utsmani, ya, bisa dinikmati menghafal, masya Allah. Ya, makanya jangan sampai sia-siakan waktu kita di Ma'had menghafal, jangan pernah sia-siakan. Ya, waktu antum di sini jangan pernah sia-siakan. Antum tidur di waktu halaqah tahfidz sia-sia. Ya, kenapa? Waktu terbuang. Ya, antum ya bablas setelah subuh gak sempat ikut halaqah, gak ngafal 1 halaman 1 hari, sia-sia. Ya, rugi. Ya, kenapa? Akan menyesal di akhir nanti. Ya, banyak teman-teman kita yang mereka ketika di Ma'had gak sungguh-sungguh, ya, gak sungguh-sungguh menghafal hanya 5 hari 1 halaman, ya, karena banyak ngantuknya, ya, banyak ngantuknya. Akhirnya kenapa? Di akhir di Ma'had, ketika di akhir Ma'had, ya, banyak hafalannya yang keteteran. Ya, makanya kita di sini masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, kesempatan untuk bisa merasakan halawatul iman, ya, nikmatnya keimanan, manisnya keimanan,
Salah satunya dengan apa? Menghafal Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak sekali ya memberikan keutamaan kepada ahlul Quran. Dalam Quran berapa kali disebutkan? Ya. Antum yang sudah hafal 10 juz sudah ada, yang sudah 20 juz sudah ada. Masya Allah. Ya, berapa kali ayat-ayat keutamaan Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran itu? Ya, berapa kali? Dari awal, ya, Al-Baqarah halaman pertama, ayatnya apa? Ya, keutamaan Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ya, dalam kitab ini tidak ada keraguan, ya, tidak ada keraguan. Banyak sekali. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Iqra' kitabak. Ya, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Antum yang sekarang susah menghafal, antum yang sekarang ya ketika menghafal merasa sangat susah banget ya. Pernah enggak? Pernah atau enggak? Saya mau tanya, jawab. Pernah kan? Iya. Kalau merasa susah, ya, justru seharusnya senang. Iya enggak? Ya Allah, susah banget. Alhamdulillah, susah. Kenapa? Kenapa? Karena semakin susah menghafal, semakin banyak kita mengulang, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Satu hurufnya satu kebaikan. Wal hasanah bi 'asyri amsalha. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Coba. Pernahkah ketika antum menghafal, rasakan satu ayat ya, langsung 100 kebaikan antum dapatkan. Ya. Bahkan ada satu tafsir mengatakan tentang hadis ini, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam berapa huruf? 3 huruf. Tapi ternyata alif lam itu ada banyak huruf, bukan cuma 3. Alif berapa huruf itu? Hamzah, lam, ya, fa. Alif, lam. Lam pemanjangnya alif, mim, lam, mim 3 huruf lagi. Mim, ya, mim. Alif, lam, mim. Berapa sudah? Ya. 4 tambah 3 tambah 3. Ya. 6 tambah 4 10 kebaikan antum dapatkan membaca alif lam mim saja. Coba kita rasakan ketika menghafal. Karena ya, karena apa? Kadang-kadang yang paling bosan ya baca Quran itu terkadang ya, yang mungkin merasakan, mungkin ada yang seperti itu ya. Yang paling bosan bersama Quran itu kadang menghafal Quran. Ya, kenapa? Tiap hari sama Quran terus. Pagi sore sama Quran. Pagi Quran, siang Quran, sore Quran. Akhirnya apa? Saking bosannya dia dengan mushaf, apa yang terjadi? Ya, dan ini sering juga di ma'had-ma'had, gak cuma di pondok saya ketika rasakan ya, ketika saya mengajar ya di ma'had, ya di mana pun itu ma'had itu biasanya ada kejadian seperti ini. Ya, ketika ngafal, saking bosannya dengan mushafnya, ya ngafal ya, ngantuk, mushaf terbuka di bawahnya. Ya akhirnya apa? Ya tidur sambil nyap-cap, ya, nyap-cap, cerita, ya ngiler sampai buat peta di halamannya, halaman mushaf itu. Ada nggak kayak gitu? Nggak tahu saya kalau di Al-Quran ya. Ada yang seperti itu. Ya, justru kadang orang yang tidak pernah menghafal, bahkan jauh-jauh jarang baca Quran, ya sebulan sekali baca Quran, sekali baca Quran netes air mata, masya Allah. Ya, antum tahu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu nama aslinya Abu Bakar? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq? Ya? Ada yang tahu? Abdurrahman bin Quhafah. Ya, Abdurrahman bin Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau setiap baca Al-Quran netes air matanya. Masya Allah. Coba, seberapa banyak hafalan beliau? Setiap baca satu ayat netes air mata. Baca ayat netes air mata. Ya, menjadi imam netes air mata. Ya, kalau antum menghafal netes air mata, ya bisa
bisa basah mushafnya. Masya Allah. Tiap hafal, tiap murojaah tetes air mata. Falyadhaku qalila walyabku katsira. Para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Ini para santri, ya. Jangan sampai ketika membaca Al-Qur'an ya banyak senda gurau, ya. Karena sering, ya. Santri seperti itu ketika sambil murojaah, sambil bawa mushaf kejar-kejaran, ya. Masya Allah, ya. Kita membahas kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Adab-adab kita dengan mushaf Al-Quran. Bagaimana kita memperlakukan mushaf Al-Quran dengan baik. Adab kita dengan mushaf, ya. Kita aja kadang sama mushaf itu kurang beradab. Bagaimana kita bisa hafal dengan mutqin? Bagaimana kita bisa hafal dengan baik? Sementara kadang adab kita dengan mushaf masih ya sembarangan. Ya, bawa mushaf sama dengan pantat kita misalnya. Baik, bawa mushaf ya masih mending kalau tidak ada masya Allah ini. Ya, kalau orang yang itu masya Allah sampai di atasnya dari bawah. Masya Allah. Ya, saking hormatnya masya Allah. Muliakan mushaf Al-Quran. Jatuh dicium-cium. Masya Allah. Masya Allah. Saking ada mereka dengan akhlak mereka dengan mushaf Al-Quran. Maka tentunya ya antum semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak banget. Saya ketika keluar ya ngisi di universitas, banyak sekali antara mereka yang ingin menghafal Al-Quran, tapi sudah nggak bisa. Ya, sibuk dengan apa? Sibuk dengan mata pelajaran kuliah mereka. Malam banyak tugas, makalah semua. Ya, sibuk semalaman bergadang dengan tugas, tidak sempat menghafal. Ya, bahkan mereka tanya gimana cara membagi waktu ya antara kuliah dengan menghafal Quran. Susah. Ya, antum diberikan fasilitas di ma'had kita ya, di mana-mana yang sekarang di ma'had tahfidz tentunya ya, diberi fasilitas untuk menghafal ya. Kadang kita kurang maksimal ya. Bahkan kami di ma'had dulu, dari ma'had saya dulu masya Allah ya, di antara 300 pendaftar terima cuma 40 anak ya. 300 yang daftar dipilih cuma 40 santri. Masya Allah. Ternyata di antara 40 santri itu nggak semua semangat menghafal ya, tapi diterima karena apa? Cerdas ya. Mereka yang lainnya semangat untuk menghafal ya, semangat untuk menghafal tapi tidak diterima. Masya Allah. Akhirnya apa? Lepas ya, prololi ya, satu persatu ya, jempol mereka keluar. Kenapa? Tidak ada niat yang kuat ya, sia-sia menghafal paksaan ya. Maka jangan sampai di ma'had kita hanya ya menghafal, harus mengejar target ya. Yang penting fokus niat antum untuk lillahi ta'ala. Antum sudah tahu semua pastinya ya, keutamaan menghafal Quran itu apa sih? Tujuan kita menghafal Quran itu apa? Tujuannya apa? Banyak tujuannya. Memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Sudah jelas ya. Antum menghafal Quran jadi tiket terbaik ya. Antum bisa berikan kepada bapak ibu antum ya, untuk bisa menghantarkan antum ke surga Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya menghafal Al-Qur'an ini jalan terbaik ya. Jangan sampai sia-siakan ketika kita di ma'had tahfidz Al-Qur'an seperti ini ya, satu hari ya tanpa menghafal ya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad ya, katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad ya, andaikan engkau mengumpulkan jin dan manusia untuk membuat yang sama dengan Al-Quran. Coba, wahai Muhammad, coba nih, engkau buat hal yang sama dengan Quran atau kitab yang sama dengan Al-Quran, engkau buat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ya'tuna bimithli. Tidak akan pernah bisa, wahai Muhammad. Saking indahnya kalamullah ya. Kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci Rasulullah, ya, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian belajar sirah, Nabi pernah diludahi, ya, pernah diludahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan hampir diinjak tengkuknya oleh
rumah Nabi untuk mendengarkan apa? Al-Quran. Saking apa? Saking indahnya itu Al-Quran, ya. Saking indahnya itu Al-Quran. Maka kita yang sedang menghafal, pernahkah antum ketika antum menghafal, ketika antum memurajaah hafalan antum para santri, ya, para santri, masya Allah, ya. Ketika antum menghafal, ketika antum murojaah, pernah nggak antum sambil lihat ke sana? Ini masya Allah, ya, pemandangannya bagus banget. Ya. Lihat ke sana, ya, sambil tadabbur, ya. Karena saya merasakan pengalaman kami ketika dulu di Ma'had, ya, langsung lihat gunung Lawu, masya Allah, di Ma'had kami dulu. Jadi murojaah itu nikmat sekali, ya. Sambil tadabbur, ya. Gak terasa. Niat Bismillah hari ini murojaah 5 juz. Ternyata lewat, ya. Bismillah ba'da subuh, Jumat libur, ya. Harusnya kita keluar libur, Bismillah, tapi Jumat ini kita nggak keluar makan, fokus murojaah. Ba'da subuh mulai, ya. Cuaca dingin, ya, ya, indah pemandangannya. Baca dari awal, alif lam mim sampai dan alam, masya Allah, nikmat sekali. Nggak terasa, ya. 2 jam sudah 5 juz, ya. Jam 7 sudah 5 juz. Tidak terasa jam 10 sudah 15 juz, ya. Sudah mau Jumatan, sudah berapa? 17 juz, masya Allah, nikmat banget, ya, murojaah, ya. Sudah waktu asar, sudah 25 juz. Maghrib sudah khatam, masya Allah, nikmat sekali, ya. Murojaah 1 hari 30 juz, ya. Nanti kalian yang sudah hafal 20 juz, sudah ingin menghatamkan Al-Quran, mempunyai keinginan untuk menghatamkan Al-Quran, nanti hafal 30 juz, murojaah sekali. Coba 1 hari khatam hafalannya. Antum hafal 10 juz, coba Bismillah 1 hari, ya Allah, aku murojaah 10 juz, murojaah 10 juz, tadabburi. Dalam Al-Quran diulang-ulang kalimat yatslu. Ada yang pernah hafal kalimat yatslu? Di surat apa kalimat yatslu? Di surat apa kalimat yatslu? Di juz 1. Juz 1 surat apa? Surat Al-Baqarah. Halaman yang ke-18 dari juz 1. Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di ayat kedua setelah itu, ayat setelahnya, alladzina yatlunahu alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Yatlu, apa arti yatlu? Yatlu artinya membaca, ya. Tapi makna yatlu tidak hanya membaca, tapi menikmati, menghayati, ladzah fil qiraah, ya. Mungkin bacaan saya tidak enak. Ketika baca Quran, nada saya tidak enak, suara saya tidak enak. Suara seperti apapun, jika kita punya niatan untuk mentadabburi Al-Quran yang kita baca, pasti bisa, ya. Misalnya suaranya biasa-biasa aja, apalagi punya irama yang bagus, masya Allah, bisa untuk menikmati Al-Quran. Maka bagi kita sebagai penghafal Al-Quran, antum yang menghafal Al-Quran, ya, maka jangan sampai menyia-nyiakan waktu antum untuk hal yang tidak bermanfaat, ya, untuk hal yang tidak bermanfaat. Fa idza faragta fansab. Ketika antum kosong murojaah, ya, sedang ngantri mandi, ya, walaupun jangan dekat-dekat dengan kamar mandi, murojaah, ya, tanpa pakai mushaf. Ngantri makan, tobur, ya, tobur sebelum makan, antum murojaah, masya Allah, banyak waktu untuk murojaah. Bahkan tidur pun bisa murojaah, ya, masya Allah, ya. Bisa nggak tidur murojaah? Ada, ya. Saya masih ingat ketika di Ma'had dulu, ada teman saya yang terbiasa 1 hari baca 4 juz, 1 hari 4 juz murojaah, masya Allah, tiap hari 4 juz, ya, terbiasa, ya, dalam waktu 6 bulan, terbiasa, ya. Mungkin masya Allah hafalannya, ya. 1 malam, ya, beliau tidak sempat menyelesaikan 1 hari 4 juz, ya. Sudah jam 10 malam, beliau baru ingat, ya, masih kurang 2 juz. Akhirnya cepat-cepat beliau murojaah sampai larut malam, sampai ngantuk beliau murojaah, tertidur, masya Allah, tertidur. Jam 1 samping saya bangun, ya. Jam 1 bangun. Bangunnya gimana? Ya, lindur. Kata orang kangen itu jep-jep, ya, jep-jep. Ya.
ngelindur, ngigo, ya. Jam 1 malam bangun, ya, udah tidur, bangun. Sindrawatullah, tidur boleh, tidur lagi. Insya Allah. Kenapa? Ya, terbiasa, ya, terbiasa. Antum terbiasa merojam 4 juz, 3 juz, 2 juz saja satu hari. Antum terbiasa, ya, tidur sambil antum, teman antum nanti ngigonya Al-Quran. Masya Allah, ya, terbawa, ya, ya, termasuk sebaliknya juga, ya, saya masih ingat dulu, ya, ada di Kepulauan juga, ada yang bisa seperti itu. Terbiasa nonton film malamnya, ya. Biasanya kalau dulu film apa? Film Alim Dharma, ya, ketiduran, ya, malamnya, ya. Di depan TV Alim Dharma, ya. Akhirnya apa? Malam-malam bangun, ya, ya, ngigo, ya, ngigo. Akhirnya apa? Ngigonya tidur, bangun Alim Dharma, silat, Bismillah, ya. Masya Allah, ya. Bukan Bismillah lagi kalau ngigo, ya. Sudah Alim Dharma. Terbiasa, kebiasaan, ya. Ketika antum menghafal, ketika antum sedang menghafal, ya, sebenarnya murojaah itu tidak terletak pada akhir setelah menghafal. Murojaah itu terletak ketika antum menghafal, ya. Murojaah itu terletak ketika menghafal. Paham nggak itu maksudnya? Ya, para santri, ayyuhal thullab, ya, antum paham maksudnya? Murojaah ketika menghafal, ajib, ya, dijawab. Paham maksudnya murojaah ketika menghafal? Ada yang paham? Jawab. Halo. Ada yang paham? Paham? Paham. Ketika menghafal murojaah, paham nggak? Gak paham kan, ya? Ketika murojaah, ketika menghafal, antum murojaah, ya. Letak murojaah itu bukan di akhir, tapi di awal. Ketika menghafal itu murojaah. Ya, maksudnya apa? Perbanyaklah mengulang. Jangan sampai malas untuk mengulang. Ya. Imam Syafi'i, antum tahu Imam Syafi'i, ya? Imam madhab, ya, ulama besar, ya, yang beliau punya kemampuan hanya melirik saja kitabnya, hafal, ya, melirik, hafal, ya. Enak nggak gitu? Ya. Mau nggak kayak gitu? Dia khutbah langsung di wisuda, dia khutbah. Masya Allah, yang lirik langsung hafal, lirik 30 juz. Imam Syafi'i, ya, beliau yang kemampuannya seperti itu, Ramadan berapa kali beliau khatam? 60 kali coba. Masya Allah, ya. Murojaahnya. Yang kemampuannya seperti beliau, ketika menghafal, beliau ulangi 70 kali. 70 kali. Keluarga Anda ketika menghafal 70 kali, satu ayat 70 kali. Ada yang pernah coba? Belum pernah kan? Ya. Coba sekali kan. Ya. Baca satu ayat 70 kali capek, ya. Baru baca satu ayat udah capek, ya. Misalnya baca surat Shad misalnya. Gak usah jauh-jauh lah. Surat Al-Baqarah misalnya. Sayaqulus sufaha, sampai 2 ayat 70 kali diulang-ulang, ya. Semakin banyak mengulang, semakin kuat hafalan kita. Maka itu maknanya murojaah ketika menghafal. Murojaah ketika menghafal, ya. Ketika antum menghafal juga antum harus selalu mengingat keutamaan yang Rasulullah SAW jelaskan, ya. Antum mungkin sudah banyak hafal hadisnya, ya kan? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, diulang-ulang terus. Khairukum. Tapi kapan kita menjadi khairukum itu? Harus kita praktekkan. Khairukum. Kapan kita menjadi khairukum itu? Praktekkan, ya. Apa makna khairukum? Yang terbaik. Jadilah antum yang terbaik. Jika antum, ya, setiap dari antum ingin menjadi yang terbaik, semua dari antum pasti menjadi yang terbaik, ya. Ya enggak? Ya. Ketika antum menjadi penghafal Quran, ini pilihan yang terbaik, ya. Pilihan yang terbaik. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ustaz, ya, mengatakan bahwasanya di Indonesia 226 juta jumlah umat muslim di Indonesia. 200 berapa? 26 juta, ya. Yang bisa baca Quran hanya berapa? 10 juta, ya, 10 juta. Penghafal Qurannya berapa? Lebih sedikit, ya. Maka antum ini, ya, termasuk santri-santri pilihan, bukan santri, orang pilihan, ya, bisa menghafal. Maka jangan pernah sia-siakan. Ibu antum, bapak antum, ya, memasukkan antum
antum ke ma'had ini jangan pernah sia-sia. Ingat ibu antum, bapak antum. Bismillah ya Allah, aku menghafal ya untuk menghadiahkan Al-Qur'an di akhirat nanti. Untuk bapak ibu, bismillah ya. Niatkan seperti itu. Ketika antum seperti itu terus, maka insya Allah antum dengan mudah menghafal. Nelpon bapak ibu, doakan ya. Karena doa yang mustajab, doa ibunya kepada anaknya sedang menghafal Quran, masya Allah ya, dikabulkan doanya ya. Antum menghafal dengan mudah, mungkin karena doa kedua orang tua antum ya. Antum para santri ayyuhumullah ya, jangan sampai ya ketika antum menghafal ya, ketika tengah-tengah menghafal ingat yang lainnya ya. Ada teman antum yang main ya, ikut main. Ketika menghafal itu ya, temani teman-teman yang baik hafalannya. Saya masih ingat ketika di ma'had dulu ada satu ustaz yang diminta untuk memberikan kiat-kiat agar hafalan santri itu mutqin, lancar dan bagus bacaannya ya. Beliau memberikan kiat-kiatnya apa ya, satu saja beliau bilang, temani teman yang lancar bacaannya, lancar hafalannya, minimal lancar bacaannya. Berteman dengan mereka. Ada kakak kelas antum di SMA, di Al-Qudwah misalnya, punya kakak kelas antum SMP, kakak kelasnya SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, ini bagus bacaannya. Murojaahnya rajin, antum temani, ya, ditemani, ya, temani bukan untuk bermain. Ketika murojaah ikut murojaah bareng, masya Allah, ya, nikmat sekali. Kehidupan di ma'had sebenarnya nikmat sekali. Ketika di ma'had mungkin antum nggak merasakan. Nanti kalau antum lulus, antum akan merasakan. Ya masya Allah indahnya ketika di ma'had, ngafal bareng, makan bareng, tidur bareng, apa lagi bareng? Ya, ngapain? Main bola bareng, apa lagi? Ya, semua bareng, serba bareng-bareng. Ya, kalau di ma'had dulu olahraga bareng, sapala bareng, masya Allah ya. Jihad bareng, ya. Semua bareng, sekolah bareng. Hafal bareng, ya, hebat sekali, ya, dan banyak sekali keutamaan yang Rasulullah jelaskan. Apalagi keutamaannya? Allah pakaikan mahkota yang mulia. Antum mungkin tahu hadisnya, tahu orang menghafal Quran pasti mendapatkan mahkota. Jika dia mengamalkan Qurannya, diberikan mahkota. Yang mahkota itu apa? Lebih terang daripada cahaya matahari, ya. Antum bayangkan, ya Allah gimana ya mahkota itu kira-kira sambil menghafal ya. Saya qulus sufana mahkota ya Allah minan nasi mawallah, mahkota ya Allah ya. Masya Allah ya. Ya, impian kita itu terus. Karena apa? Bisa jadi impian kita ya. Bismillah ya Allah, dapat hadiah ya Allah, dapat syafaat ya Allah ya. Masya Allah, ketika antum menghafal dengan niat itu pasti akan termotivasi selalu. Ya, saya beberapa tahun yang lalu, tahun 2019, baru setahun yang lalu, ya, kami diundang oleh komunitas mu'allaf di Jepang untuk memberikan motivasi safari Al-Quran untuk mereka, ya, bisa termotivasi belajar Al-Quran. Masya Allah. Ketika itu ada 7 mu'allaf ya, yang baru masuk Islam. Ya, saya berangkat dengan istri saya, insya Allah, tahun 2019 ya. Masya Allah ya, kami berangkat ke sana. Ya, kami keliling. Ada berapa? Ada 7 tempat, ada 7 titik ya. Ya. Dan mereka baru masuk Islam, Semangat mereka untuk mempelajari Al-Quran, ya, mereka rela ya dari ujung ya negara Jepang. Niigata namanya itu, sampai 5 jam ya, 5 jam naik mobil ya, untuk datang ke majelis tahsinul Quran Al-Fatihah, untuk belajar Al-Fatihah sampai 5 jam ya. Anggap saja dari mana, dari Solo lah, pakai tol sampai sini 5 jam mungkin atau lebih ya, untuk belajar Al-Fatihah. Masya Allah ya. Kemudian di antara mereka ada yang bertanya ya, ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, ini anak saya ya, kami didik untuk bisa menghafal Quran, kami suruh menghafal Quran ya, tapi pertanyaan pertamanya anak saya, karena di Jepang itu terikat dengan pekerjaan
nanti aku dapat gaji berapa? Ibunya tanya, kira-kira apa yang harus saya jawab untuk anak saya? Ibunya bilang gitu. Saya nggak tahu keutamaan nafal itu apa. Cuman saya tahunya nafal itu masuk surga katanya. Ya nggak tahu keutamaannya, ya makanya harus tahu keutamaannya. Ya pasti masuk surga kalau kita hafal Quran dan wafat dalam keadaan hafal Quran, kemudian mengamalkannya tentunya masuk surga pastinya. Tapi keutamaannya banyak. Ya. Kemudian saya tuliskan hadis-hadisnya. Banyak sekali hadisnya kan. Ya. Khairukum man ta'allama al-ma'u bil Quran la hasada illa fitnatain. Banyak sekali hadisnya kan. Ya. Ini artinya masya Allah. Ibunya pulang. Ya. Kami di sana ketika itu 14 hari, 2 minggu di sana di Jepang. Dan itu hari kedua beliau tanya. Dan beliau pulang bawa kertas itu. Ya, hadis dan keutamaan menghafal Quran. Ya, ini baca. Ya, dia bacakan kepada anaknya, masya Allah, anaknya semangat untuk menghafal. Ya, anaknya semangat. Ya, bahkan saya kasih situ motivasi agar dia bisa menghafal Quran. Akhirnya anaknya dalam waktu 1 minggu, ya, dari nol dia belum bisa hafal Al-Fatihah. Karena lahir ya berbahasa Jepang, ya, belum hafal Al-Fatihah. Ya, hari ketiga anaknya diajak untuk belajar tafsir, masya Allah. Ya, dan hari terakhir saya di Jepang, saya pulang ke Indonesia, anaknya sudah hafal 3 lembar dari surat Juz Amma, ditalkin oleh salah satu ustaz di Jepang, masya Allah. Ya, dengan membaca keutamaannya, ya, membaca fadilahnya. Maka ketika antum di mahat ini, kalau antum mungkin hafal hadisnya, sudah tahu hadisnya seperti ini, ya amalkan. Dan ketika antum menghafal murajaah, bayangkan itu hadiah yang Allah berikan kepada kita sebagai penghafal Al-Quran. Ya, masya Allah, keberkahan menghafal Quran itu banyak. Antum mungkin di mahat baru menghafal, belum merasakan. Ketika antum nanti sudah lulus, ya, antum mungkin akan merasakan keajaiban yang Allah berikan kepada kita yang menghafal Al-Quran. Ya, saya fokus kepada santri sekarang tentunya ya. Baik, ya tentunya ketika antum nanti sudah lulus, antum merasakan keberkahan yang Allah berikan kepada penghafal Quran itu sangat-sangat banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan apa? Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, untuk siapa itu? Untuk semuanya. Manusia, umat muslim, non muslim, yang tidak muslim pun min haitsu la yahtasib. Ya, rizki yang tidak disangka-sangka. Ya, bagaimana penghafal Quran? Bagaimana ahlul Quran? Tidak usah menghafal Quran ya. Yang hanya istiqomah belajar Quran, membaca Quran saja. Ada hadisnya. Ya, man syaghalahul Quran. Apa artinya? Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, an mas'alati a'taitu khairan mimma u'tiya sa'ilin. Ya. Jika kita disibukkan dengan Al-Quran, ngapal Quran, murajaah Quran, halaqah Quran, masya Allah, ya. Hidup dengan Al-Quran, ya. Hidup dengan Al-Quran. Karena sibuk dengan Al-Quran, tidak sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan rezeki, harta, dunia. Antum mungkin di pondok pesantren belum mikirnya namanya apa? Harta, dunia, rezeki, apalagi sampai jodoh, pengen nikah, tak mungkin kan? Ya, kalau antum nanti lulus SMA, sudah kuliah, emang kan mikir itu, ya, sudah pengen jodoh misalnya, minta jodoh, ya. Ini orang-orang sekarang gitu kan, minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku uang yang banyak, ya Allah, berikan aku istri seperti ini. Kalau sudah waktunya, ya, minta ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini pas apa ya? Baik, ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada siapa? Orang yang sibuk dengan Al-Quran, ya. Tapi karena dia sibuk dengan Al-Quran, tidak sempat berdoa, ya. Antum sekarang fokus ngapal dan ngafal Al-Quran. Tidak sempat berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku minta HP ini, ya Allah. Aku pengen HP. Kalian pengen HP ya mungkin ya? Mau HP nggak? Ya. Antum kena SMP biasanya kan pengen sukanya main game. Kalau di luar tapi ya, di mahat enggak lah. Ya. Pengen ini. Tidak
khairan mimma u'tiyas sa'il. Ini hadis qudsi ya. Allah mengatakan, aku akan memberikan kepada dia. Ya, karena apa? Karena sibuk dengan Quran, gak sempat minta kepada Allah, gak sempat berdoa kepada Allah. Karena sibuk dengan Al-Qurannya, sibuk dengan Qurannya. Allah mengatakan, a'taitu khairan mimma u'tiyas sa'il. Aku akan berikan harta dunia dan hal yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang tidak pernah disibukkan dengan Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, tapi tiap hari minta terus kepada Allah, berdoa terus kepada Allah, ya Allah minta ini, minta ini, minta ini ya Allah. Ya, Allah akan berikan yang jauh lebih baik. Misalnya, contoh, di sini ada yang namanya Ahmad ya. Ada yang namanya Ahmad? Halo, dijawab ya, jawab. Gak ada. Ada yang namanya Adi? Ada? Gak ada. Ada yang namanya Syifa? Gak ada. Ya. Namanya siapa? Antum? Nah, sarung hijau. Nah, Alvin. Nah, misalnya Alvin. Ya. Antum? Mas Muka? Radin. Nah, Radin sama Alvin. Misalnya nih Alvin, ya, ini orang yang disibukkan dengan Al-Quran. Contoh, ya, misal, ya, disibukkan dengan Al-Quran, ya, hidupnya dengan Quran, ya, masya Allah. Sampai dia lulus di ma'had, ya, punya halaqah Quran, punya majelis Quran, ngajar Quran, masya Allah. Hidupnya dengan Quran selalu, ya. Tapi ini Radin, ya, dia bukan orang yang disibukkan dengan Quran, tapi dia, ya, mungkin hanya pekerja biasa, ya, anggap saja mungkin pembisnis, ya, pembisnis, atau mungkin jual, ya, punya toko kelontong misalnya, punya toko, jaga toko ini Radin misalnya, punya toko, ya. Ya, ini hidupnya Radin ini setiap hari terus minta kepada ya Allah, semoga hari ini rezekiku banyak, semoga banyak pelanggan yang beli ke tokoku ya Allah, ya. Doa terus kepada Allah, ya. Sementara nih, ya, si Alvin tidak pernah minta seperti itu, ya, karena dia sibuk dengan Quran, ya. Tapi suatu hari dia melewati tokonya Radin, ya. Suatu hari dia melewati tokonya Radin, ya. Tokonya bagus nih Radin, masya Allah, ya, punya toko besar misalnya, ya, nanti, ya, misalnya, ya. Kemudian Alvin bilang ya Allah, terdetik aja dalam hatinya, ya, habis ngajar Quran, pakai jubah, pakai sorban misalnya, ya, masya Allah, habis halaqah Quran, dia pulang, melewati tokonya tadi, terdetik dalam hati ya Allah, ini orang masya Allah punya toko, ya, sudah berbisnis, masya Allah, ya. Hanya terdetik saja, ya. Ini contoh dari hadis qudsi, ya. Hadis qudsi yang Allah mengatakan bahwasanya Allah akan memberikan yang jauh lebih baik daripada orang yang disibukkan, ya, orang yang disibukkan dengan Quran akan diberikan rezeki yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang tidak pernah disibukkan dengan Al-Quran, ya. Satu hari dia terdetik seperti itu, ya, Allah langsung berikan, ya. Setelah nyampe rumah ternyata ada muridnya, ya, Ustadz Alvin, ya, saya punya toko besar, ya. Yang toko besar tiba-tiba, tolong Ustadz, ya, kelola ini, sudah ada pelayannya, sudah ada yang jaga, Ustadz langsung jadi bosnya, masya Allah, ya. Sudah diberikan yang jauh lebih baik. Mungkin saja min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan yang jauh lebih baik. Banyak keajaiban yang Allah berikan kepada penghafal Quran. Saya sendiri merasakan, ya, saya menghafal Al-Quran di usia 11 tahun. Usia 11 tahun. Kalian ada yang usia 11 tahun? Ada? Gak ada, ya. SMP kelas 1 berapa usianya? 12 tahun, ya. Saya 11 tahun, kelas 5 SD, ya. Saya menghafal, ya, 2 juz di tahun pertama. Tahun kedua kelas 6 itu menghafal 3 juz. Kelas 1 SMP menghafal 7 juz. Kelas 2 SMP menghafal 8 juz. Semakin ke belakang semakin banyak. Kenapa? Karena otak terasah, ya, terasah. Semakin mudah menghafal, ya. Dan semakin, ya, kita banyak menghafal
akan semakin terasah otak kita untuk menghafal, semakin mudah, ya. Dan masya Allah, ya, Allah berikan keberkahan yang tidak disangka-sangka. Ketika saya masuk ke Ma'had, ya di Solo Karanganyar ketika itu, waktu saya kelas 1, Allah Subhanahu Wa Taala mengundang kami untuk mengikuti satu musabaqah hifdzul Quran di Jakarta, ya. Dan saya sempat ketika SMP, ya, berfoto dengan background Masjid Nabawi. Ya Allah, sampaikan aku ke sini ya Allah. Bismillah. Pas itu baru hafal 14 juz. Bismillah ya Allah, sampai ke sini dengan gratis ya Allah. Ya. Pernah nggak Anda seperti itu? Ya. Kali-kali Anda buka foto Masjid Nabawi yang belum pernah umroh misalnya, ya. Mungkin yang udah umroh ya nggak masalah. Ada yang pernah umroh? Ada yang pernah umroh? Ya. Ini masya Allah ya. Antum yang belum pernah umroh misalnya, lihat foto yang Masjid Nabawi sambil ngafal, ya, merojak. Ya Allah, Bismillah, aku sedang menghafal. Kabulkanlah ya Allah, hari ini aku sedang menghafal. Aku sampai ke sini. Ini masya Allah. Ternyata ketika saya kelas 1, Allah mengundang kami untuk mengikuti musabaqah. Ketika itu kami mewakili Ma'had, 3 santri dari Ma'had. Ada sekitar 100 Ma'had tahfidz se-Indonesia di Jakarta, ya. Dan 3 santri mewakili Ma'had. Dan di antara 3 santri itu pasti akan dipilih 1 saja yang bisa berangkat umroh. Ya, ada yang umroh 1 orang saja itu. Ya, masya Allah. Di antara semua Ma'had, alhamdulillah, setelah perlombaan dimulai, ya, dan sudah berlalu 2 hari, ternyata Ma'had kami mendapatkan juara pertama di antara semua Ma'had yang lainnya. Dan akhirnya 3 santri yang mendapatkan juara 1 dari 1 Ma'had ini dilombakan juga, untuk mendapatkan hadiah umroh, ya, dilombakan. Ya. Akhirnya setelah dilombakan, saya kemudian teman saya ini, ya, dan saya ketika itu menjadi khusus yang menjawab ketika di soal istaghfar hadhihi ayat, lanjutkan ayat berikut ini, ya, kalimat junnah itu ada di mana. Ini khusus saya ketika itu. Ini santri yang kedua khusus makna-makna, ya. Makna junnah itu apa, ya. Ya. Kalau kalimat al-hijr di surat al-hijr itu kalimat hijrnya di ayat berapa? Ini teman saya jawabannya. Ya, ada cok-coknya. Teman satu lagi khusus tafsirnya. Jadi setiap Ma'had pasti begitu, ya. Jadi ketika itu dilombakan semuanya, ya. Padahal kita beda ahli, masya Allah, 3 santri. Dan akhirnya ternyata yang mendapatkan umroh itu teman saya yang ahli menjawab makna dari setiap kata itu. Dia yang mendapatkan umroh ketika itu. Ya Allah, gak dapat umroh ternyata. Belum waktunya. Tapi ternyata setelah kita masih duduk akan berdiri, datang seorang syekh dari kedutaan Saudi Arabia. Beliau langsung datang. Beliau tanya kepada syekh yang dari Jeddah ketika itu yang mengadakan musabaqah hifdzul Quran dari Hay'ah Al-Alamiyah. Siapa yang juara 1? Ini Ma'had dari Ma'had Karanganyar, Ma'had Syarifah. Ya. Yang mendapatkan umroh siapa? Itu yang tengah. Kenapa enggak semuanya? Kalau gitu 2-nya umroh, saya umrohkan. Masya Allah. Akhirnya 2-nya diumrohkan oleh beliau. Dan ternyata hadiahnya jauh lebih baik dibandingkan yang 1 orang diumrohkan ini. Masya Allah. Keberkahan, keajaiban. Ya. Kalau dia umroh, ini masalah dunia, ya, itu nggak usah terpikir. Yang penting ini hanya prestasi saja, motivasi. Semoga jadi motivasi buat antum misalnya. Nih teman saya dapat umroh plus dapat uang saku, ya, 4 juta. Uang saku 4 juta sama umroh. Ternyata kami berdua 1 orangnya dikasih uang saku 20 juta. Ya. Masya Allah, kan? Itu keberkahan. Gak usah berpikir tentang uangnya. Tentunya, ya, ketika kami merasakan keberkahan itu tidak hanya di berangkat umroh, tidak hanya itu, ya, ketika sudah ada di Mekah Al-Mukarramah, ya, sudah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, ya, ketika itu kami mendapatkan umroh. Dan itu umroh kami yang kedua, ya, bukan umroh yang pertama, umroh yang kedua. Ketika itu saya bersama 2 anak kecil umroh, tawaf, dan itu tawaf wada, tawaf terakhir
sebelum meninggalkan kota suci Mekah untuk ke Madinah. Ya. Selama 5 hari kami sering tawaf sunnah, tapi belum sempat yang namanya mencium batu itu yang ada di Ka'bah. Ya, kami tawaf beberapa kali, kemudian bertemu dengan seorang syurah, polisi yang jaga dekat Ka'bah. Ada polisi yang jaga dekat Ka'bah. Kami dipanggil, ya walad, ta'al. Sini, panggil dengan polisi. Ya. Kalian dari mana? Karena saya masih SMA ketika itu. Kemudian teman saya itu ada yang SMP kelas 1. Ya, SMP kelas 1. Ya. Sama kamu. Jadi masya Allah, hafalnya suara 15 terus ketika punya anak. Suaranya sangat bagus kan. Ya. Mendapatkan juara ketika dulu. Dan satu lagi kelas 3 SMA. Ya. Kamu ditanya dari Indonesia, barang siapa kalian umroh? Kalau boleh tahu, ya, sama rombongan yang mendapatkan hadiah dari tahfidz Quran, dari musabaqah Quran. Senang sekali polisi, senang banget. Ya, melihat anak yang masih usia seperti itu bisa umroh ke Baitullah dan juga mendapatkan hadiah dari musabaqah Quran. Masya Allah, ini penghafal Quran, tahfidz. Masya Allah. Akhirnya mereka penasaran. Ada 2 surah ya, penasaran ya. Coba tolong bacakan kepada Al-Quran dan kalian hafal. Akhirnya kami baca. Akhirnya mereka senang sekali dengan baca Al-Quran yang dibaca. Saking senangnya panggil temannya lagi. Ya, panggil ada sekitar 5 atau 7. Panggil. Ya. Mereka ingin dengerin juga. Dengerin lagi. Saking senangnya mereka semua polisi ini. Langsung, kalian pengen apa? Dirangkul aja. Masya Allah, diginikannya. Kalau sudah akrab langsung diginikan. Pernah nggak kalian diginikan sama polisi? Ya, sama polisi, ya. Masya Allah. Ya. Mau apa? Ada turis pria, ya. Mau apa? Mau real ya, mau uang real, mau hadiah uang. Ya. Kira-kira siapa yang nggak mau dikasih uang? Ya, dikasih uang. Ya. Kalau uang real itu yang paling besar juga merah warnanya ya, yang merah gitu ya. Mau nggak uang itu? Kami bilang nggak mau. Kami bilang nggak mau. Ya. Kami hanya ingin satu hadiah saja. Tolong bawa kami ke batu itu ya, untuk bisa mencium itu. Kami sudah 5 hari di sini belum bisa mencium itu. Ya, susah payah kami ya. Baru mau nyium disenggol orang Afrika itu begini. Tidak bisa cium. Ya. Masya Allah ya, susah sekali. Batu Hajar Aswad ya, dari surga, Masya Allah. Susah sekali untuk mencium itu. Ya, akhirnya ya, buat mereka gampang sekali, mudah sekali buat mereka membawa kita ke sana. Ya, pada saat itu, tapi mereka tetap ya ngasih uangnya, taruh di komil itu langsung ya. Akhirnya, Masya Allah, ya kecil-kecilnya digendong, ya, digendong. Ya. Dan saya dirangkul ketika itu Hajar Aswad. Dan itu menjelang maghrib, saya masih ingat menjelang maghrib sudah agak sedikit sepi, tapi tetap banyak orang di sana. Ya Hajar Aswad disuruh minggir semua. Ya ada tawaf, Masya Allah, senang sekali. Nah, kami bisa mencium Hajar Aswad sampai 3-5 menit mencium. Nikmat sekali. Gimana rasanya mencium batu dari surga? Masya Allah. Ya, satu kemuliaan. Ya, nikmat sekali. Dan setelah itu sudah adzan maghrib, pas langsung sholat pertama di dekat Ka'bah. Masya Allah. Ya, nikmat gak kira-kira? Keberkahan yang Allah berikan, keberkahan yang Allah berikan kepada penghafal Quran, keajaiban. Ketika kita bersama Al-Quran selalu, ya, maka pasti Allah berikan keajaiban min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, maka tentunya yakinlah bahwasanya Al-Quran ya yang kalian hafalkan pasti akan memberikan keberkahan bagi kalian. Jadikan Al-Quran hidup kita. Jika kalian menghafal Quran, maka jadikanlah Al-Quran hidup kita. Maksudnya apa? Tidak hanya sebatas di pondok pesantren saja kita menghafal dan murojaah, tapi sampai mati. Ya. Jadikan Al-Quran hidup kita, bukan hanya bagian saja. Kalau hanya bagian berarti ya baca atau nggak baca, murojaah atau nggak murojaah. Tapi kalau sudah hidup kita, maka Al-Quran akan kita jaga hingga mati. Ya.
Kalian kalau menghafal murojaah pernah nggak lupa? Ya, pernah ya lupa ya? Ya, lupa. Ayat ini lupa. Ya. Kenapa lupa? Kenapa lupa? Ya. Karena kita makan nasi. Nasi itu artinya apa? Nasi yansa artinya apa? Lupa. Ya. Nasiun. Ya. Tentunya insan maknanya apa? Lupa. Ya. Ya, sifat lupa ini yang diberikan agar kita apa? Istiqomah. Ya. Coba kalau kita ngapal, gak hilang-hilang gimana? Ya udah, tinggalkan aja ya. Hafal sekali, gak lupa-lupa, lancar terus. Ya. Udah, murojaahnya pas imam saja lah. Kalau disuruh setoran saja. Kalau murojaah sama ustaz saja. Kenapa? Karena sekali ngapal gak lupa. Jadi makna lupa ini tentunya diberikan lupa kita agar terus murojaah. Terus murojaah. Ya. Dan juga ketika antum menghafal, jangan pernah mengganti-ganti mushaf antum. Ya. Ketika antum menghafal, jangan mengganti-ganti apa? Mushaf. Itu sangat berpengaruh buat hafalan kita yang sedang menghafal. Pakai Quran Wasl Utsmani yang satu halaman 15 baris itu antum pakai. Ya. Istiqomah sampai selesai. Satu mushaf, satu Al-Quran. Ya. Jangan ganti-ganti sampai selesai targetnya. Ya. Ngafal kalau misal waktu pagi itu ngafal pasti pagi kan? Ya, ngafal pasti pagi. Ya, coba ketika sebelum tidur, ya, antum baca berulang-ulang satu halaman itu, ya, kemudian tidur. Yang terakhir dilihat itu halaman yang akan dihafal besok. Pasti cepat ngafalnya. Pasti cepat ngafalnya. Itu salah satu kiat-kiat menghafal Al-Quran. Tentunya di akhir ini, insya Allah kita akan talaqi tahsinul Qur'an. Sebelum kita mulai tahsin, kita akan membaca tahsin surat Al-Fatihah. Ya. Dalam menghafal, dalam marhalah kita belajar Quran, yang pertama kita belajar, ya, belajar membaca. Setelah kita lancar membaca atau mutqin membaca, ada yang kedua, apa itu? Menghafal. Menghafal. Setelah menghafal, ada marhalah selanjutnya. Ya, sudah mutqin, ya, hafidh, yang menjaga Al-Quran yang kita hafal, hafidh. Setelah itu apa marhalahnya? Marhalah selanjutnya, jika ingin kita lanjutnya, marhalah selanjutnya adalah sanad, ijazah Al-Quranul Karim muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sanad. Apa itu sanad? Kalau antum baca hadis ada sanadnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada sanadnya kan? Itu sanad, ya. Jadi sanad itu bacaan yang dibaca seseorang yang bacaan itu sudah dibaca, ya, oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bacaan orang yang mempunyai sanad itu sudah seperti lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang membaca Al-Quran. Maknanya dia membacakan bacaan Al-Quran sempurna 30 juz itu di hadapan gurunya, dan gurunya juga membaca di hadapan gurunya. Maka sebenarnya dalam ilmu qiraat, dalam syarah Matan Syatibiyah disebutkan ketika orang talaqi Al-Quran itu jaraknya dengan guru sebenarnya yang paling baik itu 2 jengkal jaraknya, ya, hafal. Masya Allah, ya. Talaqi, ya. Tapi kalau kita menghafal kan cantik, ya. Ya. Tapi yang paling baik ketika talaqi bacaan 2 jengkal, ya, dekat. Bismillah. Salah. Masya Allah, kalau tahsinnya. Jadi itu sanad, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana proses beliau mengajarkan Al-Quran kepada sahabatnya, ya. Zaid bin Thabit, ya, sahabat yang paling banyak talaqi Al-Quran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau, ya, dalam satu riwayat di Matan Syatibiyah itu jelaskan Imam Zaid bin Thabit ini beliau pernah mengkhatamkan sebanyak 3 kali Al-Quran talaqi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 1 tahunnya. Maksudnya apa? Jadi khatam.
3 kali dalam 1 tahun. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Ya, berarti beliau khatam setiap 4 bulan. Berarti beliau baca Al-Qur'annya sangat-sangat pelan-pelan, dengan fasahah yang paling baik, dengan bacaan yang paling baik. Dan dijelaskan jaraknya hanya 2 jengkal saja. Hanya 2 jengkal, ya. Jadi ya seperti saya merasakan juga ketika mengambil sanad itu, kadang kita tahu ya, aroma baunya guru kita, ya, abdul katanya. Saking dekatnya kita dengan guru kita. Ini sanad Al-Qur'an, tahsin dengan jarak dekat, ya. Maka tentunya sanad ini yang menguatkan dan menjaga Al-Qur'an hingga hari ini. Al-Qur'an masih utuh. Tidak ada yang bisa merubah Al-Qur'an hingga hari ini. Karena apa? Dijelaskan dalam satu kitab Tajwidul Musawwar, disebutkan oleh Dr. Aiman Rushdi Suhaib. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu hingga hari ini kuat karena 2 hal. Yang pertama, maktuban mudawwinan. Ya, yang pertama karena tertulis, ya. Jadi dalam satu kitab itu disebutkan gambarnya, bahkan tertulis ada gambarnya, langsung gambar aslinya. Jadi beliau memotret langsung Syekh Aiman, masya Allah. Dalam kitab itu langsung ada gambarnya bagaimana Al-Qur'an itu awal-awal ditulis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pelepah kurma, ya, di pelepah kurma. Bahkan ditulis di situ cuma 3 kata, gitu ya. Innal ladzina kafaru, pelepah kurma lainnya, sawaun alaih, pelepah kurma lain, dan ditulang-tulang muntah. Ini perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mushaf Al-Qur'an menjadi satu. Kita tinggal menikmatinya, tinggal menikmati, tinggal membaca, tinggal menghafalnya. Masya Allah, perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ya, sautiyan, ya, talqinan sautiyan, talqin suara, ya, ditalqin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentalqin Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit mengatakan bahwasanya aku menulis Al-Qur'an sedangkan Nabi mentalqinkan bacaan Al-Qur'an ke telingaku, dibacakan. Masya Allah. Makanya sebenarnya kalau antum ingin menghafal paling baik, ya, kalau kita ingin menghafal, dan itu untuk semua umur sebenarnya, ya, dari usia balita sampai lanjut usia itu bisa semua, ya. Dengan apa? Talqin, ditalqin. Yang kita tahu kan, kalau di Indonesia talqin itu hanya untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak banyak, ya. Tapi ternyata talqin itu untuk semua kalangan, untuk semua, balita sampai lanjut usia, ya. Bahkan ada usia 80 tahun di Mesir bisa menghafal Quran 30 juz karena ditalqin dan mengulang. Masya Allah, usia sudah 80 tahun, ya. SMP, SMA masih sangat muda. Ya, gunakan kesempatan al-hifdz fi sighar kan naqsi 'alal hajar. Ya, menghafal di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Kalau sudah tua, ya, al-hifdz fil kibar kan naqsi 'alal ma'. Kalau sudah tua, ngafal seperti mengukir di atas air. Tulis kembali lagi. Baru ngafal, lupa. Ngafal. Nah, ibunya, ada ibu-ibu yang punya anak bayi, nangis bayinya, ya, langsung harus baru ngafal, harus urus anak. Masya Allah, sibuk kalian, fokus. Kita di sini menghafal Quran, antum semua para tulab tentunya fokus dalam menghafal. Makanya sautiyan, talqinan, ini 2 ini. Sampai sekarang Al-Quran masih utuh karena talqinan. Tentunya Zaid bin Thabit menulis Al-Quran karena beliau hafal. Dan beliau tidak hanya ditalqin, kemudian beliau hafal, ditalqin, hafal, talqin, hafal. Tapi beliau juga ditalqin makharijul hurufnya, ya, makhrajnya. Ya. Kira-kira gimana ketika itu beliau menulis Quran? Kalau nggak tahu, bagaimana beliau membedakan antara huruf-huruf yang sama, ya? Misalnya huruf apa? Ha sama ha, apa bedanya? Beda kan?
Ya. Sa, sa, sya, ya. Sul, sli. Bedanya apa? Ya. Huruf ta, ya. Ti, wi. Apa bedanya? Ya. Kalau beliau belum hafal makhrajnya tidak akan bisa menulis Al-Quran. Ya. Beliau hafal juga makhrajnya. Ya. Dan beliau mengumpulkan pelepah-pelepah kurma itu dan tulang-tulang unta. Dan Al-Quran itu baru sempurna, ya, tertulis sempurna dalam kertas seperti sekarang ini di zaman Utsman bin Affan. Ini perjuangan mereka. Ya. Maka Rasulullah SAW mentalkinkan Al-Quran kepada Zaid bin Thabit, kemudian kepada muridnya, dan generasi yang keempat ada namanya Imam Hafiz. Imam Hafiz. Antum tahu Imam Hafiz kelas 3 misalnya di sini? Imam Hafiz. Imam Hafiz ini orang yang menyebar luaskan bacaan Quran yang sekarang kita hafal. Jadi itu runtutan sanad, ya. Rasulullah SAW, Zaid bin Thabit, Imam Asim, Imam Hafiz setelahnya, ya, ajarkan sampailah kepada Imam Hafiz. Imam Hafiz lahir tahun 90 Hijriah. Beliau datang kepada Imam Asim di usia 20 tahun. Wahai Imam, saya ingin belajar Al-Quran, ingin mendalami qiraat Al-Quran. Beliau mempelajari banyak bacaan. Rasulullah SAW, ya, pertama menerima wahyu itu di mana? Di Mekah, di Gua Hira. Ya, di Mekah berkali-kali turun wahyu. Tapi ketika beliau pindah ke Madinah, ya, dan beliau membangun Masjid Quba, kemudian beliau membangun Masjid Nabawi, dan beliau mengajarkan Al-Quran dan mengimami sholat di Masjid Nabawi. Dalam satu kitab Syarah Matan Syatibiyah itu beliau mengimami Maghrib, Isya dan Subuh dengan berbeda bacaan. Jadi Nabi SAW di zaman itu bacaan Qurannya, ya, bukan hanya Quran kita yang sekarang kita baca, maksudnya bukan Quran yang sekarang kita baca, ya. Misalnya contoh bacaan Duha sekarang misalnya, wa duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khayrun laka minal ula. Maghrib misalnya, salat Isya beliau ganti lagi, ya, dengan bacaan yang lain. Kenapa? Karena sahabat ketika itu berbeda waktunya, ya, beliau membaca dengan bacaan lain. Antum mungkin sudah pernah dengar, ya, bacaan seperti ini misalnya, wa duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairun laka minal ula. Itu bacaan yang lain. Jadi Nabi SAW membaca dengan berbagai variasi bacaan, ya. Jadi jangan kira kita zaman Nabi itu bacanya hanya Quran kita yang kita baca, ya. Siapakah yang menyebarluaskan Al-Quran kita sehingga hari ini kaum muslimin di dunia hampir 100% membaca dengan Al-Quran yang sekarang kita baca? Dialah Imam Hafiz. Imam Hafiz. Beliau mempelajari dari gurunya Imam Asim. Imam Asim ini gurunya sekaligus juga beliau bapak tiri dari Imam Hafiz. Beliau belajar kepada Imam Asim 10 tahun. Masya Allah, mempelajari qiraat sabah, ya, ada 7 bacaan. Masya Allah, akhirnya setelah beliau menyelesaikan talaqi dengan bapak tirinya ataupun gurunya Imam Asim mengatakan, wahai Hafiz, engkau ajarkan satu bacaan saja kepada umat, satu bacaan saja kepada umat, bacaan yang paling mudah yang pernah dibaca oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan Imam Ali bin Abi Thalib. Apa bacaannya? Yang sekarang kita baca, ya. Jadi kalau kita pernah melihat, saya pernah melihat Quran itu, masya Allah, ada 15 Quran di bawah. Ada Syekh kami namanya Syekh Aswan.
Jadi bawa 15 Quran berbeda bacaan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah banyak yang beda. Dari Alif Lam sudah banyak yang beda. Wa yuqimunas shalah wa yuqimunas shalah, yang lainnya, ya. Walladzina yu'minu wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir, ya. Jadi berbeda bacaan. Jadi beda qiraat, bukan beda Quran, tapi beda qiraat. Ya, Imam Asim memerintahkan kepada Imam Hafiz, tolong kamu ajarkan satu saja kepada umat muslim, karena ini bacaan termudah yang insya Allah kaum muslimin akan sangat mudah mempelajari dan menghafalnya. Maka akhirnya Imam Hafiz beliau mengajarkan bacaannya pada tahun 120 Hijriah. Ya, 120 Hijriah, di usia 30 tahun beliau mengajarkan Al-Quran mulai dari Baghdad ke Mesir, ya. Kemudian beliau di Mekah dan Madinah Al-Munawwarah mengajarkan bacaan. Beliau wafat di usia 90 tahun. Beliau mengajarkan Al-Quran di Madinah dan Mekah Al-Mukarramah selama 50 tahun. Masya Allah, sudah banyak muridnya, ya. Ratusan bahkan ribuan murid beliau yang hanya mempelajari satu bacaan saja. Maka ketika beliau wafat, setiap Al-Quran, ya, dalam syarah Muqaddimah Fathur Rabbil Bariyah, kitab tentang syarah matan Jazariyah tajwid, disebutkan bahwasanya ketika itu Al-Quran pasti di awalnya kan tertulis Al-Quranul Karim, di bawahnya itu pasti ada biriwayati Hafiz an Asim. Tapi hari ini sudah tidak ada, kan? Tidak ada, karena sudah hampir 100% umat muslim baca Quran itu, qiraat itu, ya. Di zaman itu ada, ya. Maka beliaulah yang mengajarkan satu bacaan itu hingga kaum muslimin hari ini hampir 100% membaca dengan Al-Quran yang kita baca. Maka Imam Asim mengatakan, ya, Imam Hafiz mengatakan, dan juga mengatakan bahwasanya jangan sampai, ya, bacaan yang termudah ini di antara bacaan-bacaan yang lain yang Rasulullah SAW ajarkan, ya, yang termudah ini menjadi sulit, jangan sampai menjadi susah bagi kita. Karena apa? Sudah jelas, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Maka tentunya itulah runtutan sanad Al-Quran. Bagaimana sih cara meraih sanad itu? Ya mungkin nanti sekilas saja Al-Fatihahnya, ya, karena sudah mau maghrib, ya. Sudah mau maghrib, ya. Jadi ketika kita ingin mengambil masuk ke marhalah sanad itu harus hafal 30 juz. Harus hafal 30 juz, itu syaratnya. Kemudian dia juga harus punya hafalan yang lancar. Hafal 30 juz dan lancar. Maknanya lancar itu gimana? Ya, di soal dimanapun langsung bisa melanjutkan. Itu maksudnya mungkin, ya, 30 juz. Kemudian setelah itu dia wajib di tadribut tahsin, latihan tahsin, ya, dari Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, ya. Alhamdu al bukan alu tapi al ham bukan ham ya. Berkali-kali mengulang, ya, sampai puluhan kali mengulang. Saya masih ingat ketika itu mengulang Al-Fatihah sampai 47 kali. 47 kali. Ya, Al-Fatihah i'ada, ulang lagi. Sampai 47 kali baru lulus bacaan Al-Fatihahnya. Padahal sudah hafal 30 juz, sudah lancar, masih salah Al-Fatihahnya. Maksudnya salah pelafadzannya, kurang sempurna maksudnya. Ya, lanjut takrib sampai 1 juz. Setelah itu, ya, kita lanjut dari Al-Baqarah, juz amma 1 juz dari Al-Baqarah. Tahsin sampai 10 juz. Ditakrib sampai benar-benar fasih. Ya, maknanya bacaan saya, misalnya saya punya guru namanya Syekh Abdul Karim, ya. Bacaan saya harus mirip dengan Syekh Abdul Karim. Misalnya Alfin, ya. Talib Alfin harus sama bacaannya dengan Ustaz Karim, misalnya namanya Ustaz Karim, misalnya Ustaz Abdul Karim, Syekh Abdul Karim misalnya. Alfin ingin mengambil sanad Al-Quran kepada Syekh Abdul Karim misalnya. Maka Alfin harus sama bacaan yang mulutnya. Sebelum
sanad harus mirip bacaannya dengan gurunya. Itulah sanad. Setelah dia tadrib 10 juz, maka dia wajib merekam bacaannya 1 halaman. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Misalnya, hampir 1 halaman. Kira-kira sampai nggak gitu ya? Sampai awal-awalnya 1 halaman voice. Jadi beliau punya grup. Di grup ini ada sekitar 90 sampai 100 syekh yang mendapatkan ijazah Quran. Nanti ini guru kita langsung mengirim ke grup itu. Syekh, tolong disimak murid saya. Kira-kira sudah layak belum mendapatkan sanad? Ya. Jadi sampai semua di antara teman-teman beliau menilai bagus, baru kita lulus untuk mengambil sanad. Maka akhirnya setelah itu saya masih ingat, ya, banyak yang tertolak, teman-teman kami tertolak, ya. Banyak yang belum lulus. Akhirnya alhamdulillah dalam waktu setahun, ya, latihan 1 tahun baru bisa lulus. Setelah itu dia wajib menghafalkan matan Jazariyah. Nah, kalau kalian ingin belajar tajwid perlu, ya, mungkin nanti kalau kalian ingin tahu. Ada yang tahu matan Jazariyah? Ada yang tahu? Halo, tetap semangat ya, akhi. Apa? Matan Jazariyah ada yang tahu? Belum tahu ya. Jadi matan Jazariyah ini salah satu syair perkataan seorang ulama tahun 757 Hijriah. Namanya Ibnul Jazari. Beliau bapaknya para hufal, disebutkan. Bapaknya para penghafal Quran, bapaknya para guru ilmu tajwid, bapaknya tajwid Ibnul Jazari. Ini harus dihafal. Bagaimana sih matan itu bunyinya? Misalnya, ya saya baca matannya misalnya, yaqulu raji'af fi rabbin sami'i Muhammadu ibnul Jazari Syafi'i wad'uda bistiqalatin wa makhraji. Misalnya, ya. Ini matan kita hafal pakai tahsin. Setelah itu dia baru ujian terakhir, ya, langsung dihadapkan dengan para masyayikh di Jeddah. Jadi kita langsung ujian ke Jeddah, ya. Diuji, setelah lulus baru kita boleh menyetorkan Al-Fatihah sampai An-Nas tanpa melihat Quran dengan tahsin dan fasahah yang baik. Maksudnya dengan bacaan yang pelan-pelan. Setelah itu baru kita mendapatkan sanad. Nama kita tertulis, guru kita ke gurunya, gurunya sampailah kepada Ibnul Jazari, ya. Kemudian gurunya lagi, gurunya, tak lagi kepada gurunya, hingga kepada Imam Hafiz. Kepada gurunya Imam Hafiz, gurunya, ya, para sahabat radhiyallahu anhum, Zaid bin Thabit. Gurunya siapa? Langsung ke Rasulullah SAW. Siapa lagi ke Rasulullah? Malaikat Jibril alaihi salam. Langsung talqin malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rentetan dari sanad Al-Quran. Maka insyaallah, ya, di akhir waktu ini kita akan tahsin surat Al-Fatihah. Sedikit aja, ya. Diikuti bacaan saya bareng-bareng, ya. Talqin dari ta'awudz, basmalah dan surah Al-Fatihah. Baik, kita mulai, ya, diikuti bacaan saya serempak, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan. Jangan sampai mulut kita menuju ke depan. Jangan sampai syai'un, ya. Tidak. Ini huruf qa. Baik. Huruf ra tasydid. Ini suara ra tasydid.
ya, ada sifat takrir, ya, getaran yang berulang. Ni'u, ni'u, wajib, jib, bukan ni'u, ci, tidak, ji, ya. Maka tentunya satu persatu hurufnya, huruf hidaiyah terlebih dahulu. Ya, kita ulang sekali lagi ta'awud. A'udzu bi bermain, ya, bukan au, tidak. Ini hamzah. Mencucuk ke depan sampai mentok. Ya, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, tentunya jangan sampai dibaca minus. Sampai minus. Kenapa? Kalau mencucuk ke depan mulutnya akan tebal, ya. Tapi kalau kita memang suaranya yang tebal, beda lagi, ya, lain lagi. Ada orang yang ngomongnya tebal, ya. Nah, kalau bahasa kangennya, misalnya bahasa kangen, apa kau pulau? Lagi ngapain kamu? Ya. Suaranya ketika ngomong tebal, pas baca Quran juga ikut tebal. A'udzu billahi tebal. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'u. Ya, suara huruf ra sifat takrir, ya. Sifat ra ini takrir itu tidak perlu diputus, ya. Nip tidak, ya. Takrir tidak terbatas getarannya, cukup ditahan 2 detik, 2 harakat, ya, 2 harakat. Ni'u, wajib, bareng-bareng. Halus, bukan bareng-bareng. Iya, haluskan. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, misalnya jangan dibaca bilangkan, atau tuliskan atau ya, iya, huruf dal jangan dibaca butu, ini huruf dalnya pakai hamas, butu pakai hamas, ya, pakai hamas, butu, coba pakai hamas, ya, butu. Ya, orang Madura banyak hamasnya sebenarnya, maka sebenarnya orang Madura itu cocok pakai hamas, Pak. Orang Madura ya, hamasnya banyak sekali. Tapi kalau orang Jawa, ya, itu biasanya beda pelafalannya. Misalnya huruf dal, ya, ketebalan alhamdu, ini ketebalan alhamdu, ya. Misalnya aku di sini dadidu, bukan ada di sini, tapi ada di sini, ya. Dadidu, alhamdu, bukan alhamdu. Kemudian lanjut lidah bagian depan ke bawah seperti ini. Lillah, bukan lillo, tidak.
kalau taksin sampai isya. Saya waktu nggak dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan selalu itu. Oh, tidak. Suaranya. Baik. Lanjut. Ayat ketiga, ayat keempat ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki. Hamas. Walaupun harokat hidup, fathah kasrah dhamma tetap ada hamznya. Kemudian mencucu ke depan sampai mentok. Jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah akan menjadi o. Tidak. Gambar. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah ain sukun. Ain sukun itu susah sekali ya. Dulu saya masih lihat ain sukun itu baru lulus sama Syekh Abdul Karim itu 6 bulan. Ya. Keluar baru. Baru keluar. Ini baru bulan. Saya 6 bulan. Masya Allah. Perjuangan. Selain. Baik. Jangan dibaca na'budu. Wa iyyaka. Wa iyyaka. Dari samping. Yang ke depan. Nasta'in. Yang ke depan. Nos jadi start. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dari pangkal tenggorokan. Ya, bedakan ta, sin, swad. Shin. Ini shin. Swi. Ini swad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan tol. Pentol jadinya. Kalau Anda bilang pentol kan tebal tolnya, ya. Sirotol. Tebal ya. Maka jangan sampai kerubahan. Sirotol. Ya, dan ya. Mau lanjut dulu bentar atau gimana? Atau langsung komat nanti, ada langsung komat mungkin bisa. Sebentar ya, lanjut sampai akhir. Gimana? Ada dulu? Lanjut dulu bentar saja, kalau apa. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Biasanya kalau awal-awal belajar itu jadinya bukan sway tapi suwi gitu ya. Awal-awal biasanya sway jadi lam sukun itu jangan ikut ke depan mencucu, bukan dipantulkan nun sukunnya. An'amta tidak kan? An'amta alaihim him alaihim ghairil maghdubi alaihim bagaimana pelafalan dot yang benar? Jangan ditebalkan. Roil tidak. Jangan sampai dibaca gai ya. Gai. Ya, gai namanya. Gai bahaya gai. Jangan tebalkan lamnya. Rio tidak. Suara goyang sukunnya itu seperti suara kerbau yang sedang mengaum. Bedakan bod dan dal. Jangan dibaca maktu tidak. Ditahan. Di situ ada sifatnya huruf dot namanya istiwalah. Istiwalah terkadang toil. Apa toil? Panjang. Ditahan dotnya. Walam 2 detik. Walam dot jangan dibaca. Walam ini dot ya. Walam panjang dot ini mad lazim kalimi muthaqqal. Panjangnya berapa? 6 harokat atau 6 detik. Nanti berapa lama? Walam alhamdulillah. Itu sekilas bacaan dari sanad Al-Quran, tahsin sanad Al-Quran sesuai dengan metode yang dinamakan dengan metode Al-Jazari, memakai panduan kitab yang bernama Matan Jazari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kalian semua para santri dalam menghafal Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hafalan antum semua, dan antum bisa menjaganya hingga antum nanti bukan hanya di ma'ad saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hafalan antum hingga kita semua mati berjumpa dengan Allah
Allah Subhanahu wa taala keadaan hafal Al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli Al-Qur'an alladhi huwa ahluka wa khassatuh. Allahumma ij'al Al-Qur'ana fid dunya qalila. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an di dunia sebagai petunjuk bagi kami ya Allah. Allahumma ij'al Al-Qur'ana fil qabri munisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an di kubur kami sebagai lampu cahaya penerang kami ya Allah, penerang di kubur kami ya Allah. Allahumma ij'al Al-Qur'ana fil qiyamati syafi'an. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai syafaat bagi kami nanti ya Allah di hari kiamat ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al Al-Qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa همومنا يا رب العالمين. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن. اللهم ثبت على ما حفظنا في القرآن. اللهم ثبت على ما حفظنا في القرآن. اللهم يسرنا في حفظ كتابك الكريم. اللهم يسرنا في حفظ كتابك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, jadikan santri-santri Ma'had Al-Qudwah sebagai ahlul Quran ya Allah. Jadikanlah mereka hafid Al-Quran ya Allah. Generasi-generasi pejuang Al-Quran ya Allah. Ya Rabbal Alamin ya Mujib as-Sa'il. Taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majelis pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.